Semuanya melihat di papan tulis. Ini apa ya? Kalau dapat kalian hafallah itu surat 3 tadi itu, ayat 59 sampai 62. Ada ayat mubahalah. Mubahalah itu sumpah. Lanjut ya. Apa? Ustaz ini ngerti ya. Waktu saya kemarin dia fokuskan kamera karena kita masuk TV ini ya. Dia nanti di YouTube Rakib Jamari, YouTube ada. Atau buka aja Rakib Jamari, Facebook bisa, YouTube, Instagram ada. Dan TikTok belum. Nah, kita tahu tadi agama Hindu namanya asalnya dari nama sungai. Nama agama Buddha asalnya dari nama pohon. Yahudi ternyata asalnya dari nama orang. Kristen dari nama gelar. Kalau Islam berasal dari nama agama. Islamlah betul-betul yang agama menurut asal usul namanya. Nah, yang kedua kita bandingkan itu adalah hukumnya. Hukum. Ini ada ceritanya. Hukumnya. Ini kurang cita. Citanya bersemi kembali. Bisa. Hukum. Coba kita lihat. Hukumnya ini, hukumnya agama Hindu, semua daging haram. Jadi orang Hindu tidak mau makan daging. Hukumnya semua daging haram. Jadi yang banyak di India itu roti canai. Roti dimakan dengan sejenis kuah kacang. Nah itu. Jadi restoran-restoran sana tidak ada ikan, tidak ada daging. Bagi orang Hindu haram hukumnya makan daging. Ya, semua daging haram. Termasuk apalagi daging sapi. Sapi itu induk Tuhannya itu. Kenapa sapi dihormati oleh orang Hindu? Karena ada namanya Dewa Krishna, itu lahir dari bajakan sapi. Jadi ketika orang lewat dekat sawah, ada bayi pakai selimut di tengah sawah. Dilihat manusia nggak ada. Siapa yang melahirkan ini? Nampaklah di belakang sapi itu ada berdarah sedikit. Nah, pasti sapi inilah yang melahirkan. Katanya sapi itu minum air kehidupan di pinggir hutan yang ada gunungnya. Nah, di gunung ada air tergenang sedikit diminum oleh sapi, lalu sapi itu hamil, melahirkan seorang anak yang bernama Krishna. Jadi Krishna ini lebih hebat daripada Nabi Isa. Nabi Isa ada ibu, tak ada ayah. Krishna tak ada ayah, tak ada ibu, cuma numpang lewat sedikit di sapi. Makanya sampai hari ini dia tak boleh makan sapi, termasuk di Bali. Jadi Bapak sebagai ustadz berteman dengan pendeta Hindu, namanya D.I. Siddhartha. Lalu Bapak tanya, GI itu apa? GI itu gundul itu indah. Kebetulan dia botak. Siddhartha, itulah nama saya, GI Siddhartha. Jadi ketika kami mau makan di lomba karya ilmiah di Jakarta, Bapak utusan dari Riau. Nah, dia utusan dari Bali. Jadi waktu mau makan, dia mau makan ayam berdoa lama-lama. Katanya nggak boleh makan daging, kok makan ayam? Iya, saya berdoa dulu minta ampun kepada Dewa Brahma. Oh Tuhan, maafkanlah aku, tak ada lauk, tak ada makanan yang lain, hanya ada goreng ayam. Izinkan aku makan nasi di dalam goreng ayam. Lama dia berdoa, baru dia makan. Nah itu. Jadi dia tidak mau. Ini ada cerita si Siddhartha tadi itu dari Bali. Dia seorang pendeta keturunan. Jadi keturunannya itu membakar mayat sudah 10 keturunan. Waktu dia membakar mayat itu ada 3 hal yang tidak bisa hangus di tubuh manusia di zaman sekarang. Pertama lidah.
Lidah itu tidak bisa menjadi abu. Yang kedua kemaluan. Padahal kemaluan tidak ada yang bertulang ya. Lidah juga tidak bertulang, tidak mau menjadi abu. Yang ketiga hati. Hati juga tidak bertulang, tidak mau kembali ke alam dan tidak mau menjadi abu. Yang akhir-akhir ini kemaluan baik laki-laki maupun perempuan banyak di Bali tidak mau menjadi abu karena banyaknya penyakit AIDS dan pergaulan bebas di Bali, sehingga kemaluannya itu enggan untuk kembali ke alam karena banyak dosanya. Kata dia, kata GI Siddhartha, orangnya hitam kayak orang India. Lalu yang kedua katanya lidah. Ini biasanya nenek-nenek katanya, ibu-ibu. Ditandainya ibu ini kalau mati besok pasti lidahnya tak mau menjadi abu, enggan kembali ke alam. Terpaksa lidahnya diiris-iris, dikasih minyak, dikasih kayu, barulah bisa menjadi abu. Yang ketiga hati. Nampak orang itu suka dengki, iri kepada temannya. Ini kalau mati besok hatinya tidak bisa menjadi abu. Ternyata benar. Orang-orang yang selalu menghina orang, merendahkan orang lain seperti orang Israel itu katanya kalau di Bali itu nanti dia mati dibakar, tubuhnya tidak mau menjadi abu bagian hati. Kenapa? Hatinya busuk, tak rela katanya alam menerimanya, sehingga tidak mau menjadi abu. Itu kata Siddhartha, GI Siddhartha, Guru Indah Siddhartha. Nah, jadi dia tidak mau lagi ini si apa ini. Hukumnya ada hukum samsara. Samsara itu sengsara ya. Kemudian ada hukum karma. Hukum karma ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Walaupun dari agama Hindu, kalau ada hukum karma itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kenapa? Karena hukum karma ini sifatnya tabur tuai. Siapa yang menabur kebaikan dia akan dapat kebaikan suatu saat nanti. Siapa yang menabur kejelekan dia dapat kejelekan. Jadi hukumnya hukum karma. Kalau di Buddha juga hukumnya hukum karma. Kemudian pakai inkarnasi. Inkarnasi ini adalah setelah hidup kembali lagi ke dunia dalam bentuk binatang. Siapa yang mencuri babi kembali lagi ke dunia. Siapa yang mencuri ubi kembali dia jadi babi. Siapa yang mencuri madu kembali lagi ke dunia jadi lebah. Jadi menurut karmanya masing-masing. Dan Bapak punya bukunya. Mirip dengan agama Hindu, karena agama Buddha ini adalah reformasi dari agama Hindu. Tak mengenal kasta kalau agama Buddha. Terus Yahudi, kalau Yahudi ini hukumnya segala haram. Ya, segala haram, artinya banyak betul yang haram. Ada juga sih yang halal, tapi sedikit. Yang banyak haram, onta haram, kepiting haram, kerang haram, banyak sekali yang haram. Apalagi babi, onta aja tak mau mereka makan. Hampirlah segalanya haram. Itu ajaran agama Yahudi. Kalau ajaran Kristen segalanya halal. Segala halal. Semua yang berkaki 4 halal kecuali meja. Itu pun kena keras itu kaki meja. Kalau enggak boleh dimakan. Semua yang menyelam di laut halal kecuali kapal selam. Itu pun kena keras itu. Segala halal. Babi halal menurut dia. Padahal di kitabnya haram. Kalau di Islam juga segala halal. Islam segala halal kecuali babi. Kecuali yang terlarang. Kecuali yang terlarang. Ini ada pengecualian ya. Kecuali yang terlarang. Segala halal dalam Islam kecuali yang terlarang. Apa yang terlarang? Termasuk apa? Babi. Surah Al-Maidah ayat 3. Coba lihat artinya saja. Artinya segala halal kecuali yang terlarang. Apa dia? Berjudi, daging babi, mencuri, bergaul bebas, merokok. Merokok tidak boleh, haram. Ketemu ayatnya? Hah? Ketemu? Jadi jangan ada di antara kalian lagi yang merokok.
sesudah acara ADB ini. 10 alasan rokok itu diharamkan. Pertama, mubazir. Yang kedua, merusak. Yang ketiga, membantu orang Yahudi. Karena yang punya pabrik rokok di Indonesia adalah Yahudi. Sudah dibelinya dari orang Cina, ya. Dulu orang Cina punya pabrik rokok, sekarang dibeli oleh orang Yahudi Jerman. Itu siapa merokok berarti membantu Yahudi membunuh masyarakat Palestina. Masya Allah. Nah, segalanya haram. Terakhir, kemudian adalah pembawanya. 3. Pembawanya siapa agama itu? Pembawanya kalau Hindu adalah nenek moyang. Nenek moyang agama Zoroaster. Zoroaster ini penyembah api. Dari sinilah asalnya. Zoroaster asalnya dari Iran, ya. Nenek moyang orang Iran itu mengembara ke India, menyembah api. Sampai ke India bertemulah agama nenek moyang Hindu itu dengan agama Zoroaster, menyembah api. Makanya mereka sampai hari ini menyembah api. Nah, kemudian nama muda dibawa oleh Siddhartha Gautama, pangeran, ya. Pangeran Siddhartha Gautama, umur 19 dia bertapa di bawah pohon Bodhi, mendapatkan 3 kitab yang namanya Tripitaka. Yahudi pembawanya Nabi Musa alaihi salam dengan perintahnya 10 Commandments, 10 firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai 17. 10 Commandments itu 10 firman Tuhan yang pertama kali kepada Nabi Musa. Tangan Tuhan sendiri katanya yang menulis di batu roh. Batu seperti papan tulis, ditulis dengan sinar cahaya bercahaya. Di situ Tuhan menulisnya, "Hei Musa, inilah 10 larangan terhadap orang Yahudi dan kamu semua umat orang Israel. Yang pertama, no God before me, tidak ada Tuhan selain aku. Yang kedua, don't make some idol, jangan sekali-kali membuat patung yang menyerupai makhluk di bumi, di bawah bumi, di air, di bawah air, di atas air, di udara dan di atas udara. Yang ketiga, honor your father and your mother, hormati ayah dan ibumu, so long life, supaya panjang umurnya." Jadi siapa yang menghormati ayah dan ibunya, panjang umurnya. Siapa durhaka kepada ayah dan ibunya, pendek umurnya, susah rezekinya. Yang keempat, hendaklah mereka itu menghormati honor Sabbath day, muliakan hari Sabtu. Jangan adultery, don't not adultery, jangan berzina. Kemudian jangan menginginkan istri orang, jangan menginginkan istri tetanggamu, jangan menginginkan pembantunya, dan jangan menginginkan kendaraannya. 10 Commandments. Nabi Musa, ya, 10 firman Allah. 10 Commandments. Nah, kemudian di Kristen ini pembawanya adalah Nabi Isa alaihi salam, tapi ini sudah hilang suratnya. Yang sebetulnya pembawanya adalah Paulus. Kalau tidak ada Paulus, agama Kristen tak dikenal orang. Islam dibawa disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang bawahnya mulai dari Nabi Adam, tapi belum sempurna. Nabi Musa belum sempurna. Nabi Muhammad lah yang mensempurnakan Islam dengan ayat, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Ilaihna arju minkum afrakin wajadtum fiha fat'atmamaha. Kami akan berangkat pekan baru. Ketemu lagi besok hari pukul 9. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Dr. Agib, mudah-mudahan yang disampaikannya pada siang hari ini sebagai pencerahan bagi kita semua. Baiklah, kita ini dengan banyak hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bubar. Siap-siap untuk sholat. Silakan siap-siap untuk sholat asar. Oh.